Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat rekan Astekindo yang kami banggakan. Ya. Sobat Astekindo yang terhormat, saya Iman Purwoto, Ketua Umum DPP Astekindo. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mencoba untuk berbagi cerita, sharing, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan Sobat Astekindo. Pada hari ini, ya, tema saya coba ingin mengangkat sebuah tema yang mungkin sangat relevan bagi rekan-rekan Sobat Astekindo, yaitu terkait dengan soft skill. Ya. Baik, kali ini kita akan bahas tentang profesionalisme tenaga kerja konstruksi. Ya. Nah, seperti apa profesionalisme tenaga kerja konstruksi? Tentunya adalah dalam menghadapi persaingan usaha ataupun persaingan tenaga kerja. Ya. Ini pertama kita akan coba melihat ya, saya telah merangkum dari berbagai sumber ya, yang mengidentifikasi seperti apa sih kompetensi seseorang yang dibutuhkan pada era saat ini dan tentunya era yang akan datang. Ada beberapa kompetensi yang apa namanya secara umum dibutuhkan. Yang pertama adalah complex problem solving. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa setiap tenaga kerja yang profesional, dia harus bisa menjadi problem solver. Atau dia bisa menunjukkan berbagai alternatif-alternatif solusi yang dapat diambil ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, jadi perubahan-perubahan yang sangat dinamis ini tentunya harus juga dibutuhkan adanya kemampuan untuk beradaptasi. Nah, ketika beradaptasi, ini adalah sebuah masalah tersendiri. Nah, bagaimana tenaga kerja yang profesional ini dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang kompleks tadi dalam mewujudkan keberhasilan. Yang kedua tentu adalah social skills. Social skills-nya adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan satu lingkungan masyarakat tertentu. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini kita hidup di dalam uh, masyarakat. Dan tentunya kita juga harus bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan lingkungan. Dalam dunia pekerjaan misalnya, tentunya kita juga harus bisa uh, berperan. Ya, di mana posisi kita, bagaimana posisi kita dalam mensukseskan sebuah uh, apa namanya secara keseluruhan dari tujuan bersama tadi. Nah, yang ketiga adalah proses skill. Proses skill ini adalah bagaimana kita bisa melakukan pemilihan tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Ya. Setiap pekerjaan tentu adalah merupakan sebuah rangkaian tahapan-tahapan pekerjaan. Nah, proses skills adalah bagaimana kita memilih tahapan mana yang harus dikerjakan dulu, tahapan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, tahapan mana yang memiliki ketergantungan terhadap uh, apa namanya pekerjaan yang lainnya. Kemudian kita merangkaikan sebagai satu kegiatan secara keseluruhan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama tadi. Yang keempat adalah proses atau sistem skill, bahwa dalam setiap melaksanakan pekerjaan kita adalah bagian dari sebuah sistem besar. Ya, sebuah keberhasilan ini atau sebuah keberhasilan ini adalah sebagai sebuah rangkaian dari suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen sistem atau disebut sebagai sub-subsistem. Masing-masing subsistem ini tentunya akan memberikan pengaruh atau terintegrasi atau tersaring memberikan kontribusi satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa sub-subsistem atau elemen-elemen ini dapat bekerja dengan baik, dengan mengontrol, mengevaluasi, dan lain sebagainya, sehingga sub-subsistem ini terangkai sedemikian rupa menjadi sebuah sistem yang baik. Dan tentunya kemampuan kognitif ya atau pengetahuan yang cukup ya itu sangat dibutuhkan untuk apa namanya dalam uh, menjadi seorang tenaga kerja yang profesional, yang sukses dan dibutuhkan di masa saat ini. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang apa perbedaan dari profesional dan juga keprofesian. Ya.
Kalau kita bicara profesional, artinya kita bicara tentang orangnya, orang yang profesional. Nah, sementara kalau kita bicara profesionalisme adalah bagaimana seorang yang profesional tadi dalam bersikap yang profesional. Baik, kita langsung saja kita lihat apa itu profesional. Ya, profesional tentu terkait dengan profesi, ya, atau dapat dikatakan bahwa profesional adalah terkait dengan profesi. Nah, untuk menjadi seorang yang profesional, tentunya Anda harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup. Ya, jadi untuk dapat bekerja sesuai dengan profesinya, tentulah kita harus bisa, ya, atau kompeten, ya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diaplikasikan. Ya. Selanjutnya, seorang profesional juga harus memiliki pengakuan atas profesinya. Pengakuan ini dapat bersifat atau dapat berupa lisensi, ya, atau izin yang diberikan oleh seseorang atau lembaga atas kewenangan terhadap seorang yang profesional tadi. Ya, bisa pemerintah, ya, bisa juga dari institusi yang menugaskan orang tersebut. Ya, sambil contoh misalnya, untuk dapat seseorang agar bisa mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, tentulah dia harus memiliki surat izin mengemudi. Surat izin pengemudi tadi itu adalah merupakan lisensi, ya, yang diberikan kepada orang tersebut atau pengakuan terhadap orang tersebut bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan bermotor secara aman. Nah, seorang tenaga kerja konstruksi ini harus juga memiliki kompetensi. Nah, kompetensi saja tidak cukup, tapi harus ada pengakuan terhadap kompetensinya. Nah, pengakuan terhadap kompetensi dari seorang tenaga kerja adalah melalui sertifikasi kompetensi kerja. Ya, jadi sertifikat kompetensi kerja ini adalah merupakan pengakuan, ya, dari lembaga, dari negara atas kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya. Dan tentunya proses sertifikasi ini dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan juga untuk melaksanakan sertifikasi. Dalam hal ini adalah lembaga sertifikasi profesi yang telah diberikan lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Kemudian, seorang yang profesional juga dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, untuk itu, seorang yang dikatakan sebagai orang yang profesional harus mampu melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, ini antara lain adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga kerja tersebut di luar dari pekerjaan intinya, yang tujuannya adalah bagaimana dia bisa meningkatkan kompetensinya atau keprofesiannya, ya, baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau keikutsertaan dalam seminar atau keikutsertaan dalam pertemuan profesi atau pengembangan dirinya secara mandiri, ya, menulis dan lain sebagainya. Seorang profesional juga dituntut dalam penerapan keamanan dan keselamatan, ya. Artinya bahwa setiap seorang profesional dia harus bisa memastikan dirinya, ya, dalam bekerja ini harus dalam kondisi selamat dan menghindari potensi-potensi risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan pekerjaannya, ya, dan tentunya terhadap yang ditugaskan. Jadi penerapan keselamatan kerja ini haruslah menjadi sebuah budaya dari seorang yang profesional. Ya. Kemudian para profesional ini biasanya tergabung dalam suatu wadah, ya, dalam suatu wadah organisasi, ya, katakanlah asosiasi profesi, di mana bahwa asosiasi profesi tersebut merupakan sebuah wadah untuk berkumpulnya para profesional tadi, saling bertukar pikiran, saling mengembangkan diri dan lain sebagainya. Nah, tentunya setiap badan atau lembaga atau perkumpulan profesi ini biasanya menyatakan diri atas sebuah kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota atau bagian dari organisasi tadi.
Ini adalah profesional, artinya karakter dari seseorang yang dikatakan sebagai profesional. Di satu sisi kita akan lihat lagi apa itu profesionalisme atau sikap dan perilaku dari seseorang yang profesional. Ya. Seorang yang profesional tentu melakukan satu tindakan atau pekerjaan atau berpraktek sesuai dengan profesinya. Ya, dokter berpraktek sebagai dokter. Seorang tenaga ahli berpraktek di dalam suatu kegiatan tertentu, baik itu perencanaan atau pelaksanaan atau pengawasan satu kegiatan konstruksi katakanlah. Ya. Dalam melakukan praktek profesi tersebut, seseorang yang profesional tentu akan menghadapi masyarakat atau bersosialisasi dengan lingkungan kerja. Untuk itulah kemampuan dalam bersosialisasi ini juga dibutuhkan. Ya, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Ya, ini adalah salah satu kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang yang profesional. Kemudian pengakuan atas hasil pekerjaan ini juga merupakan suatu tuntutan yang harus diwujudkan oleh seorang yang profesional. Hasil pekerjaan haruslah dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya atau penggunanya. Ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus diwujudkan oleh seorang yang profesional. Profesionalisme ini juga menyangkut terhadap hak dan kewajiban dari seorang yang profesional yang diatur di dalam suatu perikatan kerja, katakanlah dalam kontrak kerja. Seorang yang profesional tentu harus mampu menunjukkan kinerja yang baik, ya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam perikatan kerja tadi, dan tentunya harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya. Selain itu, tentunya seorang profesional mempunyai hak juga atas apa yang telah dia kerjakan atau reward ya atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Dan tentunya juga ada satu punishment atau sanksi jika profesional tadi kurang prestasi atau tidak hasil kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Terakhir, ya tentunya adalah seorang profesional sebagaimana sebuah profesi tadi yang ada kode etiknya juga harus mematuhi tata laku profesi. Tata laku profesi ini merupakan penjabaran dari kode etik ya, yang mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang profesional. Nah, pelanggaran atas tata laku profesi ini dapat diajukan sanksi, ya pengenaan sanksi, ya yang melalui mekanisme katakanlah jika terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap tata laku profesi atau kode etik tadi, maka akan disidang dalam majelis etik melalui asosiasi profesi atau lembaga yang menaunginya dan diberikan sanksi apakah itu dibekukan sementara pengakuan kompetensinya atau bahkan dikeluarkan dari keanggotaan eh, lembaga atau wadah tadi. Kemudian kalau kita bicara tentang profesional, ya, selain dia harus memiliki kemampuan secara teknis, ya yang tadi sudah dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa eh, seseorang yang profesional juga dituntut untuk memiliki kompetensi afektif atau soft skill, ya, atau juga dikenal dengan istilah employability skills yang diartikan sebagai kompetensi penunjang bagi profesionalisme atau bagi seorang yang profesional dalam mempertahankan kompetensi dan meningkatkan jenjang karirnya. Ya. Employability skill tersebut ya, diantaranya adalah pertama communication skills, ya, kemudian self management skills, ya, kemudian ICT skills atau information and communication technology, dan yang terakhir adalah entrepreneurship. Ya. Kita coba bahas satu persatu apa employability skill yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kerja konstruksi yang profesional. Yang pertama kita bicara komunikasi. Ya. Komunikasi tentu adalah sebuah proses di mana adanya satu informasi yang dikirim oleh sender atau seseorang, kemudian
melalui media komunikasi tertentu dan diterima oleh receiver atau pihak penerima. Dalam permasalahan ini yang sering terjadi adalah adanya satu miskomunikasi atau perbedaan penafsiran atau perbedaan maksud dari orang yang mengirim pesan dengan orang yang menerima pesan. Nah, kesalahan atau perbedaan atau miskomunikasi ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor atau dapat disebabkan oleh berbagai faktor ya. Misalnya eh, dalam hal seseorang yang ketika dia menyampaikan sesuatu dengan ekspresi tertentu ya dapat diartikan oleh penerima sebagai sesuatu hal yang menyertai. Jadi atribut pesan tadi atau pesan tadi itu disertai dengan atribut-atribut yang kemudian dipersepsikan oleh penerima. Ya. Kalau kita lihat komunikasi secara langsung atau verbal secara langsung, dialog tatap muka langsung, ini biasanya lebih kecil potensi terjadinya miskomunikasi karena eh, potensi distorsinya lebih rendah dibandingkan pesan yang disampaikan secara tidak langsung, misalnya melalui teks, ya, melalui pesan WhatsApp, katakanlah melalui pesan singkat, melalui lambang-lambang dan lain sebagainya. Ini kualitas dari komunikasi tadi akan ditentukan oleh berbagai faktor. Ya. Misalnya adalah terkait dengan bahasa, ya. Gap bahasa ini juga dapat mengakibatkan terjadinya potensi distorsi. Ya. Sehingga ketika kita akan mengirim sebuah pesan, pastikan bahwa tidak ada gap bahasa antara uh, pengirim dan penerima. Kemudian adalah yang kedua adalah visual perception. Nah, ini dipengaruhi oleh panca indera kita. Ya, ketika kita menerima pesan, ketika kita sedang dalam berkomunikasi, kita akan memperhatikan panca indera kita akan memperhatikan bagaimana pesan tersebut atau atribut-atribut dari pesan tersebut. Nah, sehingga itulah akan mempengaruhi uh, visual persepsinya. Demikian juga terhadap past experience. Ya, ketika kita menerima pesan dari seseorang yang mungkin sudah kita tahu, sudah akrab dengan kita, maka kita biasanya akan melakukan stereotip bahwa oh ini pesannya apa. Ya, walaupun mungkin belum tentu pesan itu sama seperti yang sebelumnya. Atau konteksnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi dalam kita menafsirkan sebuah persepsi. Demikian juga dengan prasangka, ya, perasaan, lingkungan, ya, atau faktor internal dan tentunya ini yang juga sangat berpengaruh, apalagi di negara kita Indonesia ini memiliki beragam budaya. Yang satu antara budaya satu dengan budaya yang lainnya ini sangat berbeda. Nah, ini juga harus kita perhatikan sehingga ketika kita akan melakukan satu komunikasi, pastikan ya bahwa distorsi-distorsi yang mungkin terjadi sudah kita kendalikan, sudah kita minimalkan sehingga tidak pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Baik, selanjutnya kita akan melihat tentang self management. Nah, self management kita lihat bahwa manusia ini tentu adalah merupakan terdiri dari beberapa elemen yang membentuk sebuah atau karakter dari manusia. Ya. Yang pertama adalah spirit atau jiwa seseorang. Nah, jiwa ini juga akan mempengaruhi pikiran kita atau mind. Ya. Jiwa dan pikiran ini juga akan mempengaruhi bagaimana gerak dari badan kita. Ya, gerak dari badan kita itu juga dipengaruhi oleh emosi yang ada pada diri. Jadi emosi itu mempengaruhi pikiran, mempengaruhi gerak badan dan mempengaruhi emosi. Demikian juga pikiran. Pikiran juga dapat mempengaruhi emosi, ya, dapat mempengaruhi gerak badan dan dapat mempengaruhi jiwanya. Nah, ini keempat elemen dari tubuh kita ini, inilah yang akan mencerminkan apa atau karakter dari seseorang tadi. Nah, apa itu self management? Ya, melalui self management diharapkan uh, orang mampu mengendalikan dirinya, ya, untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Ya. Di antara
self management ini antara lain misalnya adalah self awareness, yaitu bagaimana kita mengenali diri kita, ya. Bagaimana kita bisa tahu diri kita, ya. Jadi setiap orang pasti memiliki apa ya, self awareness terhadap dirinya sendiri. Kita tahu kelemahan kita apa sih? Kita tahu kelebihan kita ini apa sih? Kita bisa tahu apa sih kesukaan kita, dan kita juga tahu apa sih yang kita tidak sukai. Nah, ini adalah self awareness, ya. Kemudian self control. Self control adalah bagaimana kita mengendalikan, misalnya setelah kita tahu nilai-nilai yang ada pada diri kita, bagaimana kita mengontrol diri kita tadi untuk tujuan tertentu, ya. Hanya kita mengendalikan sikap perilaku kita, ya. Bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan kita, bagaimana kita mengatasi kekurangan diri kita, bagaimana kita ketika berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak suka atau yang kita suka dan lain sebagainya. Ya. Kemudian penting juga bahwa seorang profesional harus memiliki kepercayaan diri. Ya, dalam setiap menerima tugas kita harus percaya diri bahwa kita siap dan mampu melaksanakan pekerjaannya. Untuk itulah maka kita juga perlu adanya self motivation. Ya. Seorang yang memiliki kepercayaan diri biasanya juga memiliki self motivation bahwa apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan. Nah, untuk bisa self motivation ini kita juga perlu adanya satu positive thinking, bahwa setiap ada sesuatu kita harus berpikir positif, bahwa setiap sesuatu pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, sehingga diharapkan ini bisa menjadi problem solving atau dalam menerapkan usulan atau solusi yang akan kita upayakan ini sangat dipengaruhi oleh self management tadi. Dan tentunya kita harus bisa bekerja sama, kita bisa mengatur bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan lagi, tentunya berdasarkan dari apa tujuan atau goal setting yang telah kita berikan. Ya. Selanjutnya kita akan melihat juga terkait dengan information and communication technology atau yang biasa kita singkat dengan ICT, itu mencakup beragam perangkat teknologi dan sumber daya yang digunakan dalam mengolah berbagai informasi yang ada, yang tentunya informasi tadi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan tugas kita. Ya. Dalam kehidupan sehari saat ini, perangkat cerdas, perangkat yang ada di lingkungan kita ini sudah banyak diantaranya itu sudah ada kecerdasan buatan di dalamnya yang sudah biasa kita gunakan. Nah, contoh hampir di semua perangkat komputer atau perangkat elektronik tertentu ini telah ditanamkan kecerdasan buatan yang tujuannya adalah membantu manusia dalam memecahkan berbagai permasalahan. Ya, ketika kita ambil contoh, katakanlah di dalam kendaraan, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan tertentu atau kita ingin pergi ke suatu alamat tertentu, kita bisa gunakan katakanlah aplikasi map yang saat ini sudah banyak digunakan, Google Maps, Waze, dan lain sebagainya. Dengan kita memilih tujuan kita, maka akan banyak sekali alternatif-alternatif yang disampaikan, dan tentunya pilihan-pilihan tadi akan ada mana yang lebih baik. Ya. Kemudian kita bicara juga dengan Internet of Things atau IoT. Ya, pada dasarnya ini adalah sebuah konsep di mana teknologi tersebut dipasangkan pada perangkat dan dihubungkan antar perangkat satu dengan yang lainnya melalui komunikasi internet yang dapat juga dikendalikan secara remote atau jarak jauh, yang tentunya adalah untuk mempermudah pekerjaan kita. Penggunaan kecerdasan buatan dan internet dalam berbagai perangkat penunjang kegiatan tugas sehari-hari ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang profesional untuk memperoleh kesuksesan di dalam karirnya. Jadi kompetensi dalam ICT device ini sangat dibutuhkan. Ya. Baik, selanjutnya kita akan coba melihat lagi bahwa
Employability skill berikutnya adalah entrepreneur atau kompetensi dalam kewirausahaan. Ya, hal ini dapat diartikan bahwa seorang yang profesional haruslah memiliki jiwa sebagai seorang yang wirausaha, ya, yang terdiri dari leadership, ya, kreatif, responsible, risk taker. Ya, kita akan lihat satu persatu. Leadership, leadership dapat diartikan bukan hanya diartikan sebagai mampu memimpin sekelompok orang atau mampu mengendalikan sekelompok orang, tapi juga harus mampu memberikan pengaruh sosial yang dapat memaksimalkan upaya orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin bukan hanya mampu membagi tugas kepada anggota kelompoknya, tetapi juga harus mampu mendorong, memotivasi, memfasilitasi agar setiap anggota tadi dapat bekerja dengan baik, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Ya. Kemampuan berikutnya adalah kreatif. Ya. Kreatif yaitu memiliki visi dan yang jelas, ya, dan memiliki cara berpikir yang tidak biasa. Jadi seorang kreatif itu harus memiliki cara berpikir yang luar biasa. Ya. Mampu melihat berbagai peluang dari setiap kesulitan yang dihadapi. Ya. Setiap kesulitan yang dihadapi, seorang yang kreatif itu adalah sebuah peluang. Ya. Artinya apa? Ketika ada satu pekerjaan yang sulit, yang tidak semua orang bisa mengerjakan, dan kita bisa mengerjakan, artinya kita adalah orang yang kreatif. Ya. Ada satu hal, kalimat sederhana atau kalimat bijak yang mengartikan kreatif. Ya. Misalnya seperti ini, membuat satu hal yang simpel menjadi hal yang rumit atau kompleks, semua orang bisa. Ya. Tapi membuat atau merubah sesuatu yang rumit atau kompleks menjadi simpel dan mudah dikerjakan, itulah orang kreatif. Ya. Selanjutnya, responsible. Ya, tentunya seorang profesional dia harus menerima tanggung jawab dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Dan tentunya ketika dia bertanggung jawab tadi, dia memegang semua konsekuensi yang harus ditanggung. Ya. Mengevaluasi semua kegagalan, setiap kegagalan yang dialami. Melihat apa kelemahan, apa kekurangan, dan tentunya hasil dari evaluasi tadi untuk memastikan bahwa di kemudian hari hal ini tidak terjadi lagi. Ya. Dan terakhir adalah risk taker. Risk taker ini bukan berarti bahwa apapun resikonya dia akan tanggung. Bukan seperti itu maksud. Maksud dari risk taker ini adalah dia bisa mengambil sebuah keputusan yang mungkin menimbulkan sebuah risiko. Tapi tentunya sebelum dia mengambil keputusan tadi, dia sudah memastikan bahwa risiko tadi sudah ada mitigasinya, sudah dia kendalikan atau dapat dikendalikan. Ya. Jadi sering kita melihat manajemen risiko. Ya, sebelum dia mengambil keputusan, dia telah melihat potensi-potensi risikonya apa. Ya, kemudian dia bisa menilai potensi risiko yang terjadi. Kemudian dia bisa mengambil satu strategi apa untuk mengendalikan berbagai macam potensi risiko yang mungkin juga mitigasi jika risiko tadi terjadi. Setelah itu semua dilakukan, maka dia bisa mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah sebuah keputusan yang beresiko, tapi bagi uh, orang tersebut, bagi seorang yang profesional, dia sudah harus yakin dan mampu mengendalikan resiko tadi. Baik sobat Astekido yang berbahagia, mungkin itu rumit cerita atau sharing yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada sobat Astekido sekalian. Ya, kami mengharapkan kritik, saran, dan komentar dari apa yang telah kita sampaikan ini. Silakan tulis di dalam kolom komentar sebagai bagian dari masukan bagi kami untuk perbaikan kemudian. Silakan juga tulis pertanyaan atau masukan untuk topik-topik selanjutnya. Mudah-mudahan insya Allah akan kita lanjutkan sharing ini dengan topik-topik yang lain. Demikian dari kata billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.